Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang TOGAF ADM, dimana video ini membahas secara spesifik mengenai TOGAF Arsitektur Development Method atau disingkat dengan ADM. TOGAF ADM adalah metode pengembangan arsitektur yang menjadi bagian inti dari kerangka kerja framework besar TOGAF versi 9.2. Nah, saya juga akan memperlihatkan mind mapping yang telah saya buat atau rangkuman yang telah saya buat dari video yang telah diberikan sebagai tugas di mata kuliah semester 5 Sistem Informasi. Ada 5 poin yang saya kerjakan di mind mapping ini. Pertama, definisi dan konsep dasar, output dan artefak aplikasi proyek perkuliahan, 4 siklus literasi, relasi dengan framework lain. Yang pertama, konsep dasar TOGAF ADM. TOGAF ADM bukanlah hal berbeda dari TOGAF, melainkan metode pengembangan yang dipandu oleh TOGAF. ADM merupakan singkatan dari Arsitektur Development Method. Struktur ADM dipresentasikan dalam sebuah diagram bentuk siklus yang terdiri dari fase persiapan dan 8 fase utama. Diagram ini sering muncul berulang kali dalam buku panduan TOGAF untuk menyoroti fase yang sedang dibahas. Yang kedua ada siklus literasi, 4 siklus literasi. Nah, fase-fase dalam ADM dilakukan menjadi 4 siklus literasi yang merupakan output utama dari proses ADM. Yang pertama, arsitektur konteks, ada arsitektur delivery, transition planning, dan arsitektur government. Lanjut, relasi dengan framework lain. Hubungan TOGAF dengan kerangka lain. TOGAF tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan organisasi lain untuk mendukung implementasinya. TOGAF berinteraksi dengan kerangka kerja manajemen lain seperti business planning, project management, government, dan lainnya. Sebagai contoh untuk domain data, TOGAF dapat dapat menggunakan bantuan dari framework DAMA atau DMBOK. Contoh yang ketiga, output dan artefak. Dalam output dan artefak ini ada contoh fase A atau vision, stakeholder map atau philosophy map. Contoh fase B, bisnis, ada katalog, matris, diagram proses bisnis, dan catatan artefak ini dibuat tidak harus semua disesuaikan kebutuhan. Dan yang terakhir ada aplikasi proyek perkuliahan. Nah, di aplikasi proyek perkuliahan ada tujuan, tahapan proyek, penilaian, dan kunci sukses. Di tujuan, pengalaman praktis dari teori ke proyek nyata. Dan tahapan proyek 1, pembentukan 6 kelompok. Tugas 1, membuat PPMU. 3, pemilihan 1 BPMN sebagai dasar kelas dan yang lainnya. Terus ada penilaian, menggantikan UAS berdasarkan laporan, presentasi, dan penilaian tim. Kunci suksesnya apa? Yaitu tim, bahwa setiap anggota harus berkontribusi. Nah, itulah mind mapping yang sudah saya buat mengenai penjelasan TOGAF ADM atau kepanjangan dari Arsitektur Development Method sesuai dengan video yang telah diberikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.